Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Lause, yaitu Lause Denny. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari bagian yang paling mudah dalam pelajaran kelas 6, yaitu tentang pengolahan data, mean, median, modus, dan range. Jadi, pokok bahasan ini adalah pokok bahasan yang paling mudah dipelajari di akhir-akhir, dan semoga di pembelajaran kali ini ya semua murid bisa memahaminya dengan simpel dan ringkas karena tidak ada yang susah apabila kita mau belajar. Nah, untuk proses pembelajarannya akan kita mulai sebentar lagi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke unit ke-8 tentang data handling. Nah, di data handling ini nanti kita akan belajar tentang mengorganize sebuah data ya. Dan di sini kita akan belajar tentang mean, median, dan modus. Dan juga di sini juga kita akan pelajari tentang range dari suatu data. Nah, biar gampang dipelajarinya sambil buka buku student booknya di halaman 138. Nah, di sini ada sebuah gambar promosi menaiki balon udara. Coba di situ diperhatikan. Harga untuk menaiki balon udara ini per orangnya 165.000. Nah, di sini ada promo untuk harga spesial 270.000 untuk 2 orang. Nah, dari dua data ini bisa diperhatikan nggak mana yang lebih menguntungkan? Apakah 165.000 per orang atau 270.000 untuk 2 orang? Nah, untuk itu maka kita harus pelajari tentang mencari rata-rata. Nah, kalau kita cari rata-ratanya, kita naik 1 orang dengan naik 2 orang, pasti 2 orang lebih menguntungkan. Ya, nah kita akan pelajari satu persatu ya tentang data, mean, median, modus, range, dan trennya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan langsung kita pelajari. Perhatikan dulu gambar berikut. Nah, seperti yang kita lihat di gambar. Apabila kita lihat di sini ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang dengan tinggi yang berbeda-beda. Nah, data tersebut sudah dikumpulkan. Ya, kita sebut saja orang tersebut A sampai N. Berarti ada 14 orang yang diukur tinggi badannya. Ya. Nah, di situ juga mereka juga mengukur berat badannya, massnya. Jadi ada perbedaan tinggi badan dan berat badan. Di sini ada 2 data. Nah, data inilah yang nantinya akan kita olah ya untuk kita cari berapa rata-ratanya, berapa nilai tengahnya, dan berapa modusnya. Nah, terlebih dahulu kita bahas dulu apa itu mean, apa itu median, apa itu modus. Baik, yang pertama kita lihat median. Median itu dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai nilai tengah. Nilai tengah dari sekumpulan data. Jadi misalkan di sini ada 3 orang berdiri. Nah, 3 orang berdiri, yang mana yang berada di tengah? Sudah pasti yang ini yang berada di tengah. Nah, median itu adalah nilai yang berada di sini. Ya, nilai tengahnya. Nah, bagaimana kalau ada 4 orang berdiri? 1, 2, 3, 4. Yang mana tengahnya? Kalau kita tarik, maka tengahnya adalah di sini. Nah, siapa yang di sini? Tidak ada. Nah, kalau datanya 4 orang, berarti datanya itu genap, maka kita ambil antara di garis ini antara orang yang kiri dan orang kanan. Berarti keduanya ini adalah nilai tengah. Jadi yang berada di antara garis ini menjadi nilai tengah. Nilai tengahnya itu berdua. Nah, untuk mencarinya 2 data ini harus dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Nah, itulah menjadi mediannya. Jadi arti dari median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah dari sebuah data. Nanti kita lihat dalam contoh soalnya. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke mode atau modus dalam bahasa Indonesia. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Ya, nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Artinya
dalam suatu kumpulan data nanti akan ada nilai yang selalu muncul paling banyak. Nah, itu disebut sebagai modus. Ya. Jadi apabila ada sekumpulan data, ya kita anggap ada 6 data. Nah, dari sekumpulan data itu kita akan lihat mana data yang paling sering muncul. Misalkan ya, ini ada 6 data ya. Ini data yang 1, ini 2, 3, ada ini lagi, ada ini, ada ini. Nah, dari bentuknya ini ya, lihat dari gambarnya ini. Oke. Kira-kira gambar mana yang paling banyak? Ya, kalau yang lingkaran 1. Yang segitiga ada 1, 2, 3. Yang segitiga ada 3. Yang persegi ada 1, 2. Persegi ada 2. Jadi yang lingkaran hanya ada 1, yang segitiga ada 3, yang persegi ada 2. Nah, mana yang paling banyak? Yang paling banyak sudah pasti yang segitiga. Maka segitiga ini dinyatakan sebagai modusnya karena dia yang paling banyak. Ya, jadi modusnya segitiga. Nah, sebelum saya masuk ke rata-rata, ya, kita masuk ke contoh soalnya dulu, ya. Kita masuk ke contoh soalnya dulu supaya lebih paham. Coba dipahami dulu arti dari gambar ini, ya. Kalau nilai tengahnya ini, kalau modusnya ini yang paling banyak. Dari 2 data ini, kalau sudah mengerti untuk mencari rata-rata nanti gampang. Baik, kita akan mencoba dengan data angka. Tadi kan kita pakai gambar ya, sekarang kita pakai angka. Nah, bagaimana untuk mencari median dan modus dari data angka ini? Kita kembali lagi ke median. Nah, ada syarat untuk mencari median dari data angka. Syaratnya adalah kita harus mengurutkan dulu mana data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Tapi biasanya kita selalu mengurutkan dari data terkecil ke yang terbesar. Jadi tidak boleh tidak mengurutkan. Ya. Jadi apabila ada data ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan terlebih dahulu. Ya, kita urut dari data yang terendah. Kita lihat mana yang paling rendah. Ternyata 3. Nanti supaya nggak salah mengurutkan datanya biasanya kita pakai tanda bantu seperti 3 kita habiskan, kemudian 5 kita coret, 7 coret, 8 ya, 8, kemudian 12 ada 2 ya, dan terakhir 25. Kita cek kembali apakah benar. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita cek kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 data. Nah, dari 7 data itu setelah kita urutkan baru kita cari nilai tengahnya. Nah, dari bertujuh ini ya, kita bisa lihat nilai atau jumlah datanya itu adalah ganjil, 7. Berarti ada 1 yang berada di tengah. Nah, 1 yang berada di tengah itu adalah menjadi nilai tengahnya setelah diurutkan ya. Nah, kita lihat yang mana nilai tengahnya. 1, 2, 3, 4. Kita lihat dari belakang 1, 2, 3, 4. Sama-sama bertemu di sini di data yang ke tengah ini. Berarti median untuk data ini sudah pasti adalah 8. Selesai. Ya, karena dia ganjil. Kalau dia ganjil pasti sudah ada di tengah seperti jari. Ya. 5 jari. Yang ada di tengah pasti jari tengah. Ya, tapi kalau ada 6 ya, ada 6 yang berada di tengah sudah pasti jari tengah dan jari telunjuk ini. Jadi ada 2 kalau datanya genap. Ya. Nah, nanti kita coba contoh yang genap ya. Nah, contohnya kalau data genap misalkan dari data yang sudah kita urutkan 3, 5, 7, 8, kita anggap 12-nya cuma sekali dan 25. Nah, untuk data ini bagaimana? Yang mana modus mediannya? Nah, untuk median data ini sudah pasti ada 2 karena jumlahnya genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genap. Berarti nilai tengahnya ada 2. Tinggal kita bagi aja. 6 dibagi 2. Ya, 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Berarti kita hitung 3 dari depan dan 3 dari belakang. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ada 2. Maka mediannya itu menjadi berapa? Mediannya berubah menjadi 7 ditambah 8
dibagi 2. Ya, ingat tadi gambarnya yang tadi. Ya, kalau nilainya ada 2, nilai 2 yang di tengah itu kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Itulah yang menjadi mediannya. Ya, maka 7 tambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 berapa? Iya, bagi 2 menjadi 7,5. Berarti median untuk data ini adalah 7,5. Sedangkan median untuk data ini adalah 8. Jadi bedakan antara median yang jumlah datanya ganjil dan median yang jumlah datanya genap. Ya, itu harus hati-hati. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita masih menggunakan data yang ini, ya, yang ini untuk mencari modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau modus nilai yang paling sering muncul, kita lihat adalah nilai yang paling banyak munculnya. Nah, kalau di data ini, ya, kita akan lihat ada data yang munculnya 2 kali, selebihnya hanya muncul 1 kali. Nah, sudah otomatis, ya, ini tidak perlu dijumlah. Kita lihat munculnya 2 kali, berarti modusnya adalah 12, selesai. Ya, kalau munculnya 12. Nah, apabila kita gunakan data yang ini, ya, 3, 5, 7, 8, 12 dan 25. Kalau ini bagaimana? Modusnya berapa? Nah, untuk data ini modusnya itu adalah tidak ada. Ya, bukan 0 ya, tapi tidak ada karena semuanya hanya 1 kali muncul. Jadi, kalau dia ada 2 kali muncul, ya, itu modusnya dihitung sekali. Kalau yang tidak ada yang muncul 2 kali atau lebih, itu dianggap modusnya itu tidak ada. Nah, bagaimana kalau ada data yang seperti ini? Contohnya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, datanya ada 1, ada 1, ada 2, ada 2, dan semuanya munculnya 2 kali. Nah, kalau yang ini modusnya bukan tidak ada. Ya, kalau dia sudah muncul lebih dari 1 kali, itu sudah dianggap sebagai modus. Ya, kalau dia muncul di atas 1 kali, itu sudah dianggap sebagai modus. Ya, ini adalah 1, 2, dan 3. Jadi modusnya itu menjadi 3 buah karena ada data yang muncul lebih dari 1 kali dan datanya itu berulang. 1-nya ada 2, 2-nya ada 2, 3-nya ada 2. Jadi modusnya itu menjadi ada 3. Jadi gak usah bingung apabila ini modusnya ada banyak ini. Ya nggak apa-apa, tulis semua modusnya, tapi ingat yang paling banyak. Jadi kalau misalkan di sini muncul ada angka 3 lagi, maka di sini modusnya hanya menjadi 3 saja. Karena yang paling banyak adalah 3. Oke. Nah, jadi hati-hati dalam mencari mean, median, modus. Ya. Nah, ini untuk median dan modus. Khusus untuk mean atau rata-rata, kita akan belajar secara khusus di lembar yang baru ya. Ya, untuk mean dan rata-ratanya. Oke, berikutnya adalah mean atau rata-rata. Ya, jadi rata-rata itu adalah jumlah dari sekumpulan data, kemudian dibagi dengan banyaknya datanya. Kita gunakan data yang tadi, ya. Kita punya data 3, 5, 7, 8, 12, dan 25. Kita harus cari rata-ratanya. Contoh ini ada di buku halaman 141 ya. Kita gunakan contoh yang sama dulu. Oke, kita akan mulai mencari rata-rata atau mean dari data tersebut ya. Jadi rata-rata itu rumusnya adalah jumlah. Kita jumlahkan semua datanya ya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Berarti jumlah dibagi banyak. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan kita coba ya. Jumlahkan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 12 dan tambah 25. Dibagi banyaknya data, kita hitung berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 datanya, berarti ini dibagi 6. Ya. Cukup simpel seperti itu saja. Nah, kalau kita jumlahkan ini, maka ini jumlahnya 60 dibagi 6. Maka rata-rata di sini adalah menjadi 10. Ya. Jadi rata-ratanya itu adalah
jumlah dari semua datanya dibagi dengan banyaknya data tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kita memperoleh sekumpulan data, kita mau cari rata-ratanya berapa ya, atau kita memperoleh nilai rapor, kita mau tahu rata-rata kita dalam nilai rapor itu berapa ya, kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Kita jumlahkan aja semua nilai-nilai kita, kemudian kita bagikan dengan berapa jumlah mata pelajarannya. Nah, dari situ kita akan dapatkan rata-rata. Nah, biasanya dari sinilah kita memperoleh ranking kita. Jadi dari rata-rata ini kita memperoleh ranking kita supaya bisa diurutkan dari ranking 1 sampai seterusnya. Kita coba contoh yang lain ya, kita coba contoh yang lain. Oke, kita buka halaman 142. Nah, di 142 ini ada data. Kita gunakan data berat ya, berat badan dari 14 orang ini. Oke, saya sudah ada kopiannya di sini. Nah, kita akan mencari median, modus, dan min-nya. Nah, untuk mencari median kita kan perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi kita urutkan dulu data yang ada ini. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil di sini kalau kita lihat adalah 40. Kemudian dilanjutkan 45. Kita urutkan semuanya ya, kita urutkan. Oke, ini sudah diurutkan. Ya, sudah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, kita cari mediannya, nilai tengahnya. Karena dia berjumlah 14 ya. Ini ada jumlah 14, maka nilainya itu ada 2 di tengah. Jadi akan ada 2 di tengah, kita bagi 2 aja, 14 bagi 2 adalah 7. Berarti kita cari data yang ke-7 dari depan. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita hitung juga data ke-7 dari belakang. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, median di sini ada 2, yaitu 85 ditambah 95. Kemudian kita bagi 2. Nah, ini dapatnya adalah 180 dibagi 2, nilainya adalah 90 ya. Jadi mediannya bernilai 90. Karena di sini ada satuan kilogram, kita gunakan mediannya satuannya kilogram. Oke, sekarang untuk modus. Modus adalah kita kembali ke artinya data yang paling sering muncul. Ya, modus. Kita lihat apakah ada data yang munculnya lebih dari 1 kali. Nah, setelah diurutkan data ini dan dilihat di sini, tidak ada sama sekali data yang munculnya lebih dari 1 kali. Dengan demikian, sesuai dengan yang kita bahas yang tadi, modus dari data ini adalah tidak ada, bukan 0 ya, tidak ada modusnya. Nah, kemudian min. Nah, masih ingat cara mencari min atau rata-rata tadi? Dari kita bisa hitung rata-rata berat badan dari sekumpulan orang ini dengan cara menjumlahkan semuanya. Ya, kita jumlahkan semua datanya, 40 tambah 45 dan seterusnya sampai nanti tambah 125. Ya, dibagi ya dengan berapa jumlah orangnya semua. Jumlahnya adalah 14. Nah, nanti ini hasilnya berapa? Kita bisa hitung dibagi 14. Nah, akan kita dapatkan berat rata-rata dari sekumpulan 14 orang tersebut. Ya, coba dihitung berapa rata-ratanya. Nah, ada satu bagian lagi yang mau kita bahas yang namanya range. Nah, range itu ya, kita hanya lihat data yang terkecil, data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Nah, kita lihat dari data ini, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 40, karena tadi sudah kita urutkan. Yang paling besar adalah 125. Nah, range-nya ini adalah ya, data terbesar dikurang data terkecil. Jadi data yang terbesar berapa tadi? Data yang terbesar adalah 125. Data yang terkecilnya adalah 40. Maka range-nya itu adalah 125 kurang 40 ya, 85. Jadi
di pembahasan ini kita ada bahas 4 macam pengolahan data, yaitu median, ya, modus, kemudian rata-rata atau mean, dan satu lagi adalah range. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena pembahasan ini adalah paling sering kita bahas nanti, bahkan sampai pelajaran di tingkat menengah atau tingkat atas. Dan ini soal-soal yang paling sering muncul dalam hal ujian-ujian nasional. Jadi untuk hal ini, ya, perbanyak lagi latihan-latihan tentang cara-cara mencari mean, median, modus dari beberapa data. Ini kita hanya ambil beberapa contoh data. Nanti di workbook ada beberapa data yang agak sedikit rumit, ya, tapi nanti akan kita bahas bersama. Oke? Oke, sekarang kita lihat contoh yang terakhir untuk menentukan mean, median, modus, dan range dari suatu data. Contoh ini ada di halaman 159 ya. Oke, di sini saya buat di selembar kertas. Nah, untuk mencari median, terlebih dahulu kita kan harus mengurutkan datanya. Ya, supaya mengurutkan datanya bisa cepat, kita juga bisa menggunakan metode seperti ini ya. Dari tabelnya ini kita urutkan aja dari yang paling kecil dengan memberikan nomor seperti ini. Contohnya ya, 497 yang paling kecil, ini nomor 1, ini nomor 2, dan seterusnya ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, kemudian 4, sama ya, 5, 6. Setelah 501 adalah 505. Ini nilai ke-7, 8, 9, 10. Nah, dari sini kita sudah bisa tentukan mediannya. Karena ada 10 data, maka mediannya itu ada 2. Kita bagikan 10 dibagi 2. Maka kita mencari data yang kelima dari depan dan data kelima dari belakang. Untuk itu kita tinggal lihat aja data kelimanya mana. 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima adalah 501. Kemudian 5 dari belakang, berarti kita urutkan dari 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan data yang kelimanya juga 501. Jadi kita jumlahkan dibagi 2. Karena 501 sama-sama 501 dibagi 2 udah pasti hasilnya adalah 501. Itu median. Nah, untuk modus ya, kita lihat saja data yang paling banyak muncul. Nah, kalau di sini pada saat kita mengurutkan tadi ada data yang paling banyak muncul, yaitu 501. Dia muncul sampai 3 kali. Ya, yang lainnya tidak. Maka modusnya juga sama, 501. Ya. Nah, sekarang kita cari range. Range itu adalah data yang terbesar kurang data yang terkecil. Kita lihat, data yang paling kecil sudah pasti yang data pertama, data yang paling besar adalah data yang ke-10. Berarti kita kurangkan aja antara 512 atau 512 dikurang 478, maka itu akan menjadi range-nya. Ya. Nah, untuk mean kita jumlahkan aja semua datanya ini. Karena datanya ada 10, kita jumlahkan. Mau diurutkan boleh, mau tidak diurutkan atau juga boleh ya. Kita urutkan dari 478 tambah yang kedua 497 sampai kita jumlahkan sampai data yang ke-10 512. Baru kita bagikan dengan banyaknya datanya. Ya, banyak data di sini ada 10, berarti kita bagi 10. Maka hasilnya itu akan menjadi rata-rata dari data tersebut. Ya. Sedikit kunci bahwasanya rata-rata itu tidak akan melebihi ya nilai terkecil ya dan melebihi nilai terbesar. Jadi rata-rata itu akan berada di antara nilai terkecil dan nilai terbesar. Jadi kalau misalkan kita mencari rata-rata dapatnya lebih besar daripada nilai yang terbesar, itu sudah pasti salah. Jadi range rata-rata itu selalu di antara range ini, di antara 478 atau 512. Nanti coba dicari rata-ratanya berapa. Ya. Ini pembelajaran tentang pengolahan data. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pengolahan data yang datanya berbentuk tabel. Ya, ini adalah pengolahan data tunggal. Oke. Ya, itulah tadi proses pembelajaran dari
pengolahan data, mean, median, dan modus. Nah, perbanyak lagi latihannya, kerjakan latihan yang tadi disuruh dikerjakan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan batas waktunya. Ingat ya, selalu jaga kesehatan, dan karena masih dalam suasana Imlek, saya juga ingin mengucapkan Kongsi Fatsai ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berdoa. Terima kasih, bye-bye.